Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Belum lama ini kita mengenang kejadian kelam bangsa Indonesia, yaitu peristiwa G30 SPKI. Maka dari itu, izinkan kami di sini untuk membahas tentang G30 SPKI. Tapi sebelum kami membahas tentang G30 SPKI, izinkan saya memperkenalkan teman-teman kelompok saya, yaitu di sini ada Emil, di sini ada Iqbal, dan di sini ada Fatima, dan ada Fahmi, dan ada salah satu teman saya yaitu Ratna. Nanti di sini dia berhalangan hadir, dan ada saya sendiri yaitu Esa Cahyani. Selamat menonton, happy watching, jangan di skip ya. A few moments later. Di sini kan kita akan membahas tentang G30 SPKI ini. Kira-kira kalian tahu gak sih apa itu G30 SPKI? Kalau singkat aku ya, G30 SPKI itu peristiwa terbunuhnya 7 jenderal yang terjadi pada satu malam ya, di 30 September 1965 ya, yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Itu cukup sadis ya itu. Kira-kira kalau G30 SPKI itu tuh kan pasti ada tuh faktor penyebab terjadinya pemberontakan tersebut. Kira-kira apa ya faktornya itu? Menurut aku sih faktor ekonomi ya salah satunya, karena waktu itu faktor ekonomi Indonesia lagi terpuruk-terpuruknya gitu. Jadi kebanyakan masyarakat tuh yang kelaparan, dan juga Presiden Soekarno saat itu sedang mengalami sakit ya, sehingga menimbulkan rasa cemas sehingga terjadinya G30 SPKI. Dan juga ada rumor bahwa Amerika Serikat itu sebenarnya adalah aktor di balik layar ya, sebab banyak dokumen FBI atau CIA yang mengungkapkan bahwa mereka juga terlibat dalam gerakan 30 SPKI ini. Imposter ya kalau disebut itu anak muda ya. Iya. tapi kalau menurut aku sih ya, intinya tuh adalah ketua PKI saat itu ingin menjatuhkan jabatan Pak Soeharto. Dan juga Ya kan? mengubah ideologi. Iya, pengen mengubah ideologi Indonesia dari Pancasila menjadi komunis ya. Oh, benar. Jadi itu tuh egoisan lah ya. Oke guys, jadi di sini kami akan membahas tentang ada nggak sih nilai-nilai Pancasila yang ternodai? Menurut kalian ada nggak sih guys? Menurut aku sih nilai yang ternodai itu sila kedua ya, karena PKI sendiri itu telah merenggut banyak nyawa, mulai dari para masyarakat yang nggak bersalah dan para pahlawan yang dibunuh dan diperlakukan tidak sesuai dengan harkat martabat manusia gitu. Kayak mereka tuh setelah dibunuh dimasukkan ke dalam lubang yang disebut dengan lubang buaya, dan hal itu tuh sangat melanggar nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, karena mereka nggak diperlakukan sesuai dengan harkat martabatnya sebagai manusia gitu. Bener sih, tapi menurut aku juga sila kelima juga masuk karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan, dimana nilai ini ternodai karena banyak sekali masyarakat yang merasakan ketidakadilannya dari G30 SPKI ini, karena korban G30 SPKI ini bukan hanya para pahlawan doang, namun banyak juga masyarakat sekitar yang jadi ikut terlibat dan menjadi korban dari gerakan 30 September ini. Iya sih, keadilan sosial masuk ya ke dalam nilai-nilai Pancasila yang ternodai. Tapi aku rasa persatuan Indonesia juga masuk nih, karena banyak banget itu yang mementingkan diri sendiri ketimbang kepentingan orang lain gitu ya. Sikap egois masyarakat itu tinggi gitu loh. Jadi menimbulkan nggak ada tuh tanda-tanda yang mencerminkan nilai Pancasila kita yang persatuan Indonesia. Bener banget sih Sa, tapi menurut aku nilai Pancasila yang ternodai juga sila satu masuk sih, ya kan? Sila satu kan ketuhanan yang Maha Esa nih, sedangkan peristiwa ini tidak mencerminkan ketuhanan atau agama kita ya, agama-agama yang ada di Indonesia gitu kan. Jadi ya menurut aku sila satu masuk sih, cukup ternodai akibat kejadian ini. Ngomong-ngomong soal peristiwa G30 SPKI ini, menurut kalian ada nggak sih peristiwa yang hampir mirip atau yang menyerupai pemberontakan gini di Indonesia? Ada. Menurut aku sih ada sih, kayak tragedi Trisakti gitu ya. Bener tuh. Yang tahun 98 nggak sih? Iya benar, yang 12 Mei itu 12 Mei 1998. Itu banyak korban nggak sih? Ya kan, banyak korban kan? Ya, bahkan puluhan mahasiswa yang apa sih luka gitu. Sampai ada yang mati juga ya? Iya benar, tewas gitu kan. Menurut kalian ada nggak sih itu hubungannya sama nilai-nilai Pancasila kita? Ada pasti. Ada dong, yang sila kedua nggak sih itu ngedodai. Oh, iya. Sila kedua nggak sih, karena kan kayak korban-korban gitu mereka tuh nggak salah kan, tiba-tiba
terbunuh aja gitu. Oh iya ya, Itu kan tuh- kemanusiaan yang ada dan Iya. beradab gitu kan. Iya sih. Sebenarnya ini kejadiannya tuh ini ya kayak demo gitu ya. Kayak melanggar hak asasi manusia gitu gak sih awalnya. Dia tuh kayak menghilangkan nyawa orang banyak gitu. Iya benar. Kayak banyak yang mengalami kerugian dari peristiwa. Ini selain tragedi Trisakti menurut kalian ada lagi nggak sih tragedi yang hampir sama gitu? Ada. Apa tuh? Konflik sampit nggak sih? Iya, Tahu nggak betul. sih konflik sampit itu konflik konflik saudara kalau nggak salah. Yang dari Kalimantan sama Madura. Oh, Tahu nggak? konflik yang tahun 2001 itu ya? Iya Yang betul. pembegalan kepala. Iya betul. Itu kalau nggak salah kejam banget sih. Itu setiap orang Madura ya kalau nggak salah Iya. itu dipenggal kepalanya. Bahkan tuh kepala tuh bercecaran di jalan kalau nggak salah. Itu semangat Iya, sih. banget sih. Itu sadis banget berarti ya? Iya itu. Dari itu nilai apa sih? Nilai Pancasila mana sih yang ternodai menurut kalian? Itu menurut aku itu ini nggak sih? Bertentangan dengan sila ketiga nggak sih? Iya, Bersatu betul. Indonesia gitu. Ya kayak apa tuh kita kan saudara nih Kalimantan sama Madura gitu kan. Jadi sila Iya. ketiga karena mereka pecah gara-gara apa sih itu masalahnya waktu itu? Kalau nggak salah gara-gara ini ya apa tuh namanya tuh masalah Madura yang pindah ke Kalimantan ya. Iya. Jadi itu pecah belah gitu ya, persatuan Indonesia itu hilang gitu. Jadi nggak ada persatuan gitu lagi kan. gitu. Iya, Di mana nilai persatuan itu hilang aja gitu. Jadi ternodai gitu nilai Pancasila. Ini aku dengar ya, itu 100.000 orang Madura tuh hilang loh di Wow. kejadian itu. Parah banget kan Oh, yang kejadian ini. tewas-tewas itu ada nggak sih? Ada dong, yang dipenggal itu pasti tewas pasti bisa. Yang sama tuh sebanyak apa gitu? Hampir ribuan nggak sih? Iya. Gitu. Tapi kalau yang terhitung di internet itu 500. Kematian aja yang 500 tuh. Iya. Belum yang hilang ya, yang hilang itu nggak tahu masih hidup atau udah mati itu kita nggak tahu. Itu juga Parah nggak banget adil sih. Iya, parah banget kan? Kemanusiaan yang adil dan beradab juga sih. Iya masih. Iya. Iya. Kenapa? Ya balik lagi kayak korbannya tuh nggak ada salah gitu kan? Iya benar. Tiba-tiba dibunuh aja gitu. Sampai anak-anak pun ada yang mati loh. Wah, miris banget sih. Iya sih. Kejam banget ya. Tidak ada rasa manusiawi ya. Iya. Kita kan mahasiswa nih guys. Ada nggak sih upaya yang perlu kita lakukan untuk nilai-nilai Pancasila kita ini tetap terjaga? Pandangan kita sebagai mahasiswa ya. Pasti ada dong. Ada pasti. Contohnya seperti apa sih? Kayak ya merusak fasilitas kampus gitu. Jadi Iya, kalau dan- misalnya kita berorganisasi ya itu tuh mengutamakan musyawarah atau masuk. Ya juga kita harus menjaga kebersihan lingkungan kampus pastinya ya. Kalau menurut diri kalian pribadi nih, gimana sih cara upaya kalian untuk menjaga nilai Pancasila itu agar tetap terjaga gitu? Dengan menaati Baik, peraturan ya. Ya Dengan menghormati orang lain. harus saling membantu ya, dan harus adanya sikap cinta tanah air dong. Iya. Terus menaati peraturan gitu gak sih? Iya. Iya iya. Kalau dari masyarakat sendiri itu gimana ya? Gotong royong sih yang pasti. Iya betul. Dan kita harus juga melestarikan budaya dan budaya lokal pastinya. Berarti yang paling utama itu tidak merusak fasilitas gitu ya. Sama nggak melanggar norma sosial sih. Nah itu penting Itu yang banget paling itu. penting. Ini juga nih meningkatkan sumber daya nih. Karena kan sumber daya Indonesia ini termasuk Yang ini rendah. ya, iya rendah. Gitu. Salah satu paling rendah. Itu aja sih. Oke guys, dari peristiwa-peristiwa serta pembahasan teman-teman kelompok tadi, kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman serta pengamalan nilai-nilai Pancasila di dalam diri bangsa kita, sehingga mereka melakukan yang namanya pemberontakan. Sebagai mahasiswa dan bagian dari masyarakat, secara pribadi sendiri, kita harus yang namanya mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar nilai-nilai Pancasila itu tetap terjaga. Serta supaya di masa depan hal-hal atau peristiwa-peristiwa seperti ini tidak terulang lagi.